Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Pastinya sehat ya. Tetap semangat meskipun kita sedang menunaikan ibadah puasa Ramadan. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8 subtema 4 yaitu bencana alam. Kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, matematika, dan SPDP. Anak-anak, tahukah kalian bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam? Kita tidak menginginkan bencana alam itu terjadi. Kekeringan dan banjir merupakan contoh bencana alam. Bencana alam sering terjadi di Indonesia. Banyak lahan kekeringan saat musim kemarau. Saat musim hujan tiba, sering terjadi banjir. Banyak rumah warga yang terendam air. Warga yang tertimpa bencana memerlukan suatu bantuan. Banyak bantuan yang datang untuk menolong. Warga sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka. Saat mendapatkan pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Jadi anak-anak, ketika kalian diberikan bantuan kepada orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ini adalah beberapa contoh kalimat terima kasih. Yang pertama, terima kasih sudah menolongku Mei. Ada juga, terima kasih sudah meminjamkan pensil untukku Jonas. Nah, ini adalah kalimat terima kasih. Coba kalian perhatikan percakapan Jonas dan Mei. Di sini Jonas membantu Mei membawakan buku-buku. Kemudian Mei berkata, "Terima kasih Jonas, kamu sudah membantuku membawakan buku-buku ini." Kemudian Jonas pun menjawab, "Sama-sama Mei, aku senang membantu." Nah, ini adalah percakapan antara Jonas dan Mei. Mei mengucapkan terima kasih kepada Jonas. Mei berterima kasih karena Jonas sudah membantunya. Mei mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ucapan terima kasih merupakan cara menghargai bantuan yang telah diberikan kepada kita. Nah, ungkapan terima kasih itu diucapkan ketika kita mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Sekarang coba kalian membuat kalimat permintaan tolong. Kita pernah meminta bantuan bukan kepada orang lain? Pastinya pernah ya. Saat meminta bantuan, lakukan dengan santun. Jangan dengan kata marah atau membentak temannya. Nah, yang paling utama kita harus menggunakan kata tolong. Setelah menerima bantuan, kita harus mengucapkan terima kasih. Coba kalian perhatikan percakapan di bawah ini. Di sini ada Jonas dan ada Mei. Mereka sedang ada di posko banjir. Kemudian Mei meminta tolong kepada Jonas, yaitu, "Jonas, tolong bantu aku menjaga posko bersama ya." Kata Jonas, "Baik Mei, akan aku lakukan." Kemudian Mei tidak lupa atau mengucapkan kepada Jonas, "Terima kasih Jonas." Nah, anak-anak, ketika kita meminta tolong kepada teman kita, kita harus menggunakan kata tolong. Kemudian, setelah kita dibantu oleh teman kita jangan lupa memberikan ucapan terima kasih. Menentukan kalimat permintaan tolong. Kamu sudah belajar cara mengungkapkan permintaan tolong kepada orang lain. Selain kata tolong, kita juga dapat menggunakan kata mohon untuk meminta tolong. Contohnya seperti ini. Mohon untuk tidak mengganggu siswa lain yang sedang ujian. Atau juga bisa, tolong ambilkan air untuk menyiram tanaman. Atau juga bisa, tolong bantu aku mengumpulkan sumbangan. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat permintaan tolong. Sekarang kita akan belajar PPKN. Nah, di sini kita akan belajar bentuk kerjasama yang ada di rumah. Kerjasama dilakukan bersama-sama anak-anak.
Kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan pun lebih cepat selesai dengan bekerja sama. Selain itu, kerjasama dapat menambahkan keakraban setiap anggota keluarga. Jadi kalau kita bekerja sama, pekerjaannya lebih ringan dan cepat selesai. Ini adalah beberapa contoh kerjasama yang dilakukan di rumah, yaitu yang pertama, rumah Jonas bocor saat hujan. Ayah akan memperbaiki atap rumah. Jonas dan ibu membantu memegang tangga agar ayah tidak terjatuh. Nah, ini kan adalah bentuk kerjasama. Dan juga, rumah Dedi kebanjiran. Setelah air surut, Dedi membantu ibu mengepel lantai. Ayah membantu mengangkat barang-barang yang terendam air. Nah, ini juga termasuk contoh kerjasama yang ada di rumah. Setiap masalah harus segera kita selesaikan. Begitu juga masalah kebersihan yang ada di rumah. Seluruh anggota keluarga harus bekerja sama agar masalah kebersihan dapat selesai dengan baik. Kerjasama dapat membuat masalah kebersihan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kalau kita mengerjakan dengan bersama-sama, maka pekerjaan kita cepat selesai anak-anak ya. Nah, setiap keluarga harus mengetahui pentingnya kerjasama. Kerjasama dapat mempererat keakraban setiap anggota keluarga. Kerjasama juga dapat meringankan masalah yang sedang dihadapi di sebuah keluarga. Setiap keluarga harus mengetahui pentingnya kerjasama. Kerjasama dapat mempererat keakraban setiap anggota keluarganya. Kerjasama juga dapat meringankan masalah yang sedang dihadapi di sebuah keluarga. Kerjasama membersihkan rumah, kerjasama memberikan sumbangan kepada korban bencana alam, itu adalah contoh kerjasama yang ada di rumah. Kali ini kita akan belajar matematika. Kali ini kita akan belajar pengukuran suhu dengan satuan tak baku. Satuan tak baku adalah nilainya yang tidak pasti anak-anak atau nilainya yang tidak tetap. Nah, suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Jika suhu suatu benda semakin tinggi, benda tersebut akan semakin panas. Jika suhunya benda semakin rendah, benda tersebut akan semakin dingin. Kita dapat merasakan suhu dengan menyentuhnya. Kita dapat menyentuh benda dingin seperti es. Kita juga dapat menyentuh benda yang suhunya normal seperti buku. Anak-anak, yang lebih penting jangan sesekali kalian menyentuh benda yang panas ya. Kalian dapat mengetahui benda panas itu cukup dilihat atau didekatin saja. Contohnya seperti es batu. Kalau es batu kan dingin, kita bisa menyentuhnya. Sedangkan air mendidih yang bersuhu panas kita cukup melihatnya. Nanti akan keluar seperti asap berwarna putih, itu menandakan kalau air itu panas. Atau air dari keran yang bersuhu normal, jadi tidak dingin, tidak panas, jadi airnya cukup yang normal. Nah, mengukur suhu dengan satuan tak baku. Suhu sebuah benda dapat kita ketahui salah satunya dengan cara yang menyentuh. Beda lagi kalau dengan air panas atau suhu yang panas kita hanya melihatnya atau mendekati. Tapi kalau yang suhunya normal atau suhunya yang dingin, kita bisa menyentuhnya. Anak-anak, kita juga dapat mengurutkan suhu dengan satuan tak baku. Kalian dapat mengukurnya suhu dengan cara yang menyentuh. Itu untuk suhu dingin dan suhu normal. Kalau kalian suhu yang panas, kalian bisa mendekati atau melihatnya. Rasa suhu setiap benda dengan sesama ya. Jadi setiap benda itu memiliki suhu yang berbeda-beda. Suhu benda-benda yang telah kalian ukur dapat kalian urutkan. Urutkan dari suhu yang paling panas atau bisa dari suhu yang paling dingin. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran SPDP. Kemarin pada tema sebelumnya kita sudah belajar membuat karya dari tanah liat. Tanah liat merupakan salah satu bahan lunak.
Tanah liat sering digunakan untuk membuat karya seni. Tanah liat mudah sekali dibentuk. Tanah liat juga banyak ditemukan di sekitar kita. Cara membuat karya dari tanah liat yaitu dengan cara menekan atau membentuknya menggunakan tangan. Atau kita bisa menggunakan cetakan juga supaya hasilnya lebih bagus. Nah, ini adalah beberapa contoh karya seni yang terbuat dari tanah liat. Contohnya, yang pertama ada vas bunga, ada hiasan, ada kendi, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak, tahukah kalian tanah liat merupakan salah satu bahan yang lunak? Tanah liat mudah sekali dibentuk menjadi karya kerajinan. Proses pembuatan kerajinan dari tanah liat sangat mudah. Kalian dapat menggunakan tangan atau menggunakan cetakan. Tanah liat dapat